Assalamualaikum anak-anak. Oke, anak-anak udah siap belajar hari ini? Sudah ya, jangan ribut ya. Iya. Oke, sekarang kita berdoa dulu. KM, pimpin doa. Siap, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya penuh kursinya ya. Yang nggak hadir hari ini siapa? Masuk semua. Aduh, mantap ya. Oke, kita absen dulu ya. Hari ini sehat semua anak-anak? Oke. Oke ya. Anak-anak, hari ini kita sampai pada pembelajaran yang sekarang kalian yang harus belajar presentasi ya. Karena kemarin-kemarin kita sudah merancang percobaan dan itu sudah selesai. Udah gitu kalian sudah memasukkannya ke dalam makalah dan PowerPoint. Oke, sekarang kita langsung masuk ke presentasi yang diawali dari kelompok mana ini? Yang sudah dipilih. Oke, kelompok Pika ya. Oke, masuk nih. Oke, waalaikumsalam. Oke. Kelompok berikutnya itu kelompok 2. Oke, dipersiapkan maju ke depan. Anak-anak tidak mau membawa HP ya? Ya. Oke, silakan nih. Langsung. Ini di sini aja, ini di sini aja. Oh, ini membuat gini, Ce. Ini kesinian lagi kan tadi. Ini Be. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul pengaruh perbedaan dosis pupuk nitrogen terhadap pertumbuhan tanaman sawi putih Brassica rapa sp. Di sini saya dengan Kela Dinda Putri dan rekan saya Anggun Putri Dwi Pratiwi, Kristi Agustin, Nur Sipa, Anggun Octavia Hidayat, dan Cynthia. Nah, latar belakangnya yaitu sawi putih atau Brassica rapa sp Yang di belakang jangan ngobrol. merupakan sayuran yang ya. sangat membutuhkan nutrisi tepat untuk menghasilkan daun yang berkualitas. Salah satu unsurnya harap paling penting bagi pertumbuhannya adalah nitrogen, yang berperan besar dalam pembentukan zat hijau, daun, dan perkembangan fisik tanaman. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian berbagai dosis pupuk nitrogen terhadap pertambahan lebar daun tanaman sawi putih. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh pemberian perbedaan dosis pupuk nitrogen terhadap pertumbuhan lebar daun tanaman sawi putih secara berkala. Variabel peneliti di sini ada 3. Yang pertama variabel bebas, yaitu ada dosis pupuk nitrogen. Yang kedua variabel terikat, yaitu ada warna daun dan lebar daun. Dan yang ketiga variabel kontrol, yaitu ada air, cahaya, suhu, kelembapan, dan tanah. Waktu dan tempat, waktunya itu 31 Desember 2025 sampai 31 Januari 2026. Tempatnya di kebun. Alat dan bahan. Alat ada polybag 12 buah, sekop, tanah, air, gayung, ember, penggaris, pensil, kertas, dan sarung tangan. Bahan
bibit sawi putih, pupuk nitrogen, dan 4 Ibu belum, satu lagi belum. 4 cara kerja. Udah. Nah, selanjutnya adalah persiapan media tanam. Yang pertama, kita menyiapkan 12 buah polybag yang telah dilubangi di bagian bawahnya. Lalu, masukkan tanah ke dalam setiap polybag dengan volume yang sama menggunakan skop. Lalu, letakkan seluruh polybag di area kebun yang mendapatkan intensitas cahaya dan suhu yang sama. Selanjutnya, penanaman bibit sawi putih. Yang pertama, menyiapkan bibit sawi putih yang berkualitas dan memiliki ukuran yang sama. Yang kedua, menanamkan bibit ke dalam masing-masing polybag yang telah diisi oleh tanah dan 1 bibit per polybag. Dan yang terakhir, jangan lupa menggunakan sarung tangan saat melakukan penanaman untuk menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya pemberian variabel bebas. Yang pertama, membagi 12 polybag tersebut ke dalam beberapa kelompok. Ada dosis 3 tanpa pupuk, 3 pupuk dosis rendah, dan 3 pupuk dosis sedang, dan 3 pupuk dosis tinggi. Lalu berikan pupuk sesuai dengan dosis yang telah ditentukan pada masing-masing polybag. Selanjutnya variabel kontrol. Melakukan penyiraman secara rutin menggunakan gayung dan ember agar kebutuhan air dan kelembapannya tetap terjaga. Lalu memastikan seluruh tanaman mendapatkan perlakuan yang sama untuk faktor lingkungan lainnya seperti suhu dan matahari. Oke, bisa kita lihat pengamatan dan pengumpulan data di mana kami mendapatkan data melakukan pengamatan mulai dari tanggal 1 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026 dan mengukur lebar daun menggunakan penggaris serta mengamati perbedaan warna daun dan mencatat seluruh hasil pengembangan tanaman pada kertas menggunakan pensil. Bisa kita lihat hasilnya, lebar daun pada minggu pertama polybag 1 menghasilkan 1,6 cm. Ini tanpa dosis ya. Kita melakukan penelitian ini ada yang memakai pupuk nitrogen dan ada yang tidak menggunakan dosis. Di polybag kedua menghasilkan 1,5 cm dan di polybag ketiga menghasilkan 0,7 cm. Pada dosis rendah, minggu kedua, polybag 1 kita mendapatkan hasil 1,1 cm dan polybag kedua kita mendapatkan hasil 1,3 cm dan di polybag ketiga kita mendapatkan hasil 1,2 cm. Sedangkan dosis sedang mendapatkan 1,5 cm dan pada polybag kedua mendapatkan hasil 1,4 cm, sedangkan di polybag ketiga mendapatkan 1,6 cm. Sedangkan pada dosis tinggi kita mendapatkan 1,8 cm pada minggu kedua, di polybag kedua kita mendapatkan hasil 1,7 cm dan di polybag ketiga kita mendapatkan 1,9 cm. Kalian bisa lihat dari sini hasilnya. Oke, boleh langsung minggu ke-6 aja. Ya. Minggu ke-8 aja kali, Bu. Minggu ke-8 di sini. Ya. Minggu ke-6. Minggu ke-6 kan ini untuk lebar daun ya, beda ya. Bisa kita minggu ke-8 ini masih lebar daun. Ya. Oke, minggu ke-8. Oke. Yang terakhir kita meneliti sampai minggu ke-8 lebar daun di mana tanpa dosis pada polybag ke-1 menghasilkan 1,6 cm dan di polybag kedua menghasilkan 1,5 cm dan di polybag ketiga menghasilkan 1,7 cm. Di mana warna daun yang kita dapatkan pada minggu ke-8 di polybag 1, 2 dan 3 tanpa dosis adalah berwarna kuning. Sedangkan pada dosis sedang polybag ke-1 pada minggu ke-8 menghasilkan 2,9 cm dan polybag kedua menghasilkan 3,1 cm dan polybag ketiga kita mendapatkan hasil 3,0 cm di mana warna daun yang kita temukan adalah hijau muda. Sedangkan pada dosis rendah polybag ke-1 4,4 cm, polybag kedua 4,6 cm
Dan polybag ketiga 4,5 cm, di mana warna daun di sini sudah hijau. Dan yang terakhir, dosis tinggi pada polybag ke-1 atau pertama menghasilkan 5,2 cm, dan di polybag kedua menghasilkan 5,4 cm, dan polybag ketiga menghasilkan 5,3 cm, di mana warna daun yang dihasilkan adalah berwarna hijau pekat. Oke. Nah, pembahasannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama 8 minggu, terlihat adanya perbedaan pertumbuhan yang signifikan pada tanaman sawi putih. Seiring dengan perbedaan dosis pupuk nitrogen yang diberikan, data pada tabel menunjukkan bahwa tanaman tanpa pemberian pupuk kontrol memiliki laju pertumbuhan paling lambat dengan rata-rata lebar daun yang kecil. Selain itu, secara visual, kelompok kontrol menunjukkan warna daun yang kuning atau hijau pucat. Fenomena ini terjadi karena tanaman mengalami klorosis, yaitu kondisi di mana tanaman kekurangan unsur nitrogen yang merupakan komponen utama dalam pembentukan klorofil atau zat hijau daun. Sebaliknya, pada kelompok tanaman yang diberikan dosis nitrogen ada rendah, sedang, dan tinggi, terjadi peningkatan lebar daun yang konsisten di setiap periode pengamatan minggu kedua hingga minggu ke-8. Tanaman dengan dosis tinggi menunjukkan hasil yang paling optimal, di mana daun tumbuh lebih besar dan memiliki warna hijau pekat. Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan nitrogen yang cukup sangat berperan dalam memicu fase vegetatif tanaman. Nitrogen merangsang pembelahan sel dan mempercepat proses fotosintesis, sehingga tanaman dapat menghasilkan energi yang lebih besar untuk pertumbuhan fisik daun. Secara keseluruhan, perbedaan warna daun dari kuning pada kontrol hingga hijau pekat pada dosis tinggi menjadi indikator keberhasilan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Semakin tinggi dosis nitrogen yang diberikan dalam batas tertentu, semakin banyak klorofil yang terbentuk sehingga warna daun menjadi lebih gelap dan sehat. Praktikum ini memberikan gambaran nyata bahwa untuk mendapatkan kualitas sawi putih dengan daun yang lebar dan warna yang menarik, diperlukan pemberian dosis pupuk nitrogen yang tepat dan mencukupi. Ini udah. Oke, udah. Nah, teman-teman, oke lanjut. Dari kesimpulan tadi, berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk nitrogen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sawi putih. Tanaman yang diberi dosis tinggi memiliki pertumbuhan lebar, daun paling maksimal, dan warna daun hijau pekat. Sedangkan tanaman tanpa pupuk tumbuh lambat dengan warna daun kuning atau pucat. Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan nitrogen menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan ukuran dan kualitas warna daun selama masa vegetatif. Berdasarkan hasil praktikum, disarankan agar pemberian pupuk nitrogen dilakukan secara tepat dosis karena kekurangan nutrisi menyebabkan daun kuning dan pertumbuhan kerdil. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penyiraman secara rutin dan terjadwal agar penyerapan pupuk oleh akar tanaman sawi putih dapat berjalan lebih maksimal. Udah. Demikian laporan praktikum ini kami susun berdasarkan hasil pengamatan kelompok yang telah dilakukan secara objektif dan kerja sama tim yang baik. Kami berharap seluruh data dan pembahasan yang telah disajikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya peran dosis nitrogen bagi pertumbuhan tanaman sawi putih. Udah. Oke. Mana moderatornya, silahkan. Baik, itu tadi adalah presentasi dari hasil penelitian kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk ditanyakan. Oke, anak-anak, silahkan mengkritisi apa sih kelemahan dari penelitian ini. Terus ada sebetulnya di sini ya, ada yang janggal. Apakah kalian peka atau tidak? Coba lihat ya. Coba menurut kalian bagaimana, sok pendapatnya diungkapkan. Misalnya di sini
ada poin yang janggal misalnya di sini. Ini ada poin yang janggal di sini. Oke, silahkan. Ini saya kasih clue loh. Saya kasih clue loh ya. Oke, silahkan. Oh iya, Jing. Terus dia udah ngomong. Kelompok yang di depan udah menyadarinya, yang di belakang nggak sadar karena nggak ngedengerin. Oke ya, udah tahu salahnya di tanggal anak-anak. Karena apa? Karena kita lihat tadi 2 bulan. 2 bulan itu kan 8 minggu. Kenapa di sini 31 Desember sampai 31 Januari? Ini kan 1 bulan. Itu kan harus peka anak-anak yang seperti itu. Terus ada lagi nggak yang janggal dengan penelitian ini yang sangat terlihat banget kurangnya? Di mana? Di mana sok? Ya. Mungkin di sini tadi saya cepetin ya. 2 pupuk nitrogen langsung saya cepetin. Kenapa? Karena 4 cara kerja ini tidak termasuk dalam bahan ya. Aneh enggak? Nomornya salah. Aneh ya. Harusnya ini dihapus. Jadi kenapa saya belum Bu? Nah, itu karena ini adalah cara kerja. Langsung aja cara kerja tidak ada di sini ya. Yang paling menonjol apa anak-anak? Saya kasih clue lagi. Kalian mah diem aja ya, ayo. Atau ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Sok. Ya, mau nanya apa? Nah, udah ditantangin. Ayo mau nanya apa katanya ya? Iya. Siap. Apakah ada data yang aneh misalnya di sini? Boleh ditanyakan. Yang mau nanya kenapa kita meneliti tanaman? Ayo belajar kritis anak-anak ya. Apakah ada yang aneh dengan yang di sini atau ada yang kurang? Ada katanya. Yang mana? Balik dia. Ini kebalik. Di sini. Iya. Ini juga. Oh, kalau itu nggak masalah buat kita ya. Oh ya, itu nggak masalah buat kita ya. Itu hanya permasalahan dalam kalian, tapi itu tidak mempengaruhi hasil. Pertumbuhannya tidak mempengaruhi pertumbuhannya. Oke, kita lihat kesimpulan ya. Oke, kalian lihat ini, kita lihat kesimpulan ya. Oke. Ini saya mau kalian bisa berpikir ya, anak-anak. Coba bisa diulang kesimpulannya apa? Satu kalimat aja. Kesimpulannya apa? Oke, Dasti. Diulang Ibu. Ya, boleh. Satu kalimat aja yang paling itu adalah kesimpulannya. Aku tahu ini apa yang salah. Kayaknya. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk nitrogen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sawi putih. Ada lagi? Udah? Tanaman yang diberi dosis tinggi memiliki Itu. pertumbuhan lebar. Ini harusnya sedang. Ya nggak sih, Bu? Kenapa? Ini harusnya sedang nggak sih, bukan tinggi. Kalau tinggi kan nggak maksimal. Hancur. Artinya anak-anak di kesimpulan ini semakin tinggi dosis tanaman semakin bagus. Oke. Sekarang kita lihat lagi di pembahasan ya. Ini anak-anak. Nih, Iya, harusnya sedang jam tinggi. perbedaan warna dari daun pada kontrol hingga hijau pekat pada dosis tinggi menjadi indikator keberhasilan penyerapan. Mana ya yang tadi tuh ada dosis yang terbatas ya, dengan batas. Nah, dalam batas. Ini anak-anak, semakin tinggi dosis nitrogen yang diberikan dalam batas tertentu. Jadi ini adalah sesuatu yang beda dengan kesimpulan, karena dari kesimpulan itu seolah-olah semakin tinggi dosis semakin baik. Nah, di sini ada kata dalam batas tertentu, artinya ada batas tingginya dosis berapa, nanti pada saat dia naik lagi, tanaman kembali jelek lagi.
Paham ya? Oke. Nah, ini kelemahannya, kalian tidak mencantumkan miligram atau berapa sendok dosisnya. Ya, berapa sendok dosisnya atau berapa miligram. Sehingga kita tahu di dosis, jangan ribut ya, di dosis 10 miligram masih baik, nanti tambah dosis lagi 20 miligram ternyata turun. Berarti pupuk itu harus ada pada dosis tertentu. Tidak pernah semakin tinggi dosis semakin baik. Tidak seperti itu. Buktinya dia ada dua kata yang tidak konsisten ya, tidak konsisten anak-anak. Hal sekecil itu anak-anak harus diperhatikan ya. Ini adalah kelompok yang mungkin di kelas ini the best ya, tapi kekurangannya tetap ada ya. Mudah-mudahan kelompok yang lain bisa lebih jeli lagi anak-anak ya, melihat lebih jeli lagi, kata-katanya dibaca lagi. Oh, ini kok tidak sinkron. Secara umum udah bagus ya. Dari PowerPoint-nya juga udah keren banget kan ya. Penampilan masing-masing juga sudah keren. Tolong yang lain yang nanti diulang lagi di bulan puasa, tolong harus lebih bagus lagi. Kalau ini karena penampilan pertama nilainya pasti ditambah 10 dari poin yang emang sudah mereka harusnya dapat. Ya, kalau 90 ya 100. Oke, keren ya. Oke, kalian untuk kedepannya harus berani lagi maju anak-anak. Apa ada yang mau nanya, yang masih ganjel gitu? Tanya. Ada? Nggak ada katanya. Ya udah ditutup kalau. Silakan ditutup. Baik, mungkin itu saja presentasi dari penelitian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita tutup pertemuan kita kali ini ya. Tapi untuk dua kali pertemuan lagi kurang lebih kita masih presentasi seperti ini karena belum selesai. Nah, waktunya sudah habis. Oke ya, ya udah kita berdoa dulu.